Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan tayyiba wa amalan mutaqabbala. Subhanaka Allahumma la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus siyamu kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambih. Rawahul Bukhari wa Muslim. Amma ba'du. Ikhwah fillah hafizakumullah wa ra'akum. Kita kembali dalam pembacaan kitab At-Taqriratus Sadidah fil Masail Al-Mufidah, Qismul Ibadat, kitab As-Siyam, dan kitab ini karya Asy-Syaikh Al-Habib Hasan ibn Ahmad ibn Muhammad Al-Kaf. Dan kita sudah sampai pada pembahasan tentang rukun-rukun puasa. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallifu Asy-Syaikh Al-Habib Hasan ibn Ahmad ibn Muhammad Al-Kaf hafizahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharaini amin. Fi kitabihi At-Taqrirat As-Sadidah fil Masailil Mufidah. Arkanus Shaumi Isnani. Rukun-rukun puasa ada 2. Nah, yang dimaksud dengan rukun ini adalah sesuatu yang wajib dilakukan ketika puasa. Dan ia adalah bagian integral dari aktivitas puasa tersebut. Dia adalah bagian integral dari aktivitas puasa tersebut. Dan tidak boleh ditinggalkan. Jika ditinggalkan maka puasanya batal atau puasanya tidak sah. Baik. Nah, di sini dikatakan arkanus shaumi isnani. Rukun-rukun puasa itu ada 2. Cuma 2. Nah, di catatan kaki dikatakan wa ba'duhum, dan sebagian ulama Syafi'iyah zada ruknan salisan, menambahkan rukun ketiga, sehingga rukun puasa menjadi 3 menurut sebagian ulama Syafi'iyah tadi ya. Yaitu wahwa shaimu, yaitu orang yang berpuasa. Jadi sebagian ulama Syafi'iyah menambahkan rukunnya selain 2 yang akan kita bahas adalah rukun ketiga adalah as-shaim, orangnya yang berpuasa itu sendiri. Dan ini tidak kita temukan dalam penjelasan mereka ketika membahas tentang rukun salat misalnya. Ya, mereka tidak menyebutkan bahwa musalli, orang yang salat, itu sebagai bagian dari rukun salat gitu. Nah, mengapa sebagian ulama Syafi'iyah ini memasukkan as-shaim, orang yang berpuasa, sebagai bagian dari rukun? Jawabannya karena puasa itu amrun adami. Puasa itu sesuatu yang ya tidak ada wujudnya fil kharij. Tidak ada wujudnya dari luar. Kita tidak bisa melihat aktivitas puasa itu dari sekadar melihat tampak luarnya. Karena ya berbeda dengan sholat. Kalau sholat kan ada aktivitas menghadap kiblat, kemudian takbiratul ihram, ya berdiri, ruku', sujud dan seterusnya, dan itu terlihat gitu. Itu terlihat. Adapun puasa kan tidak, karena puasa itu ya al-imsak anil mufattirat gitu. Menahan diri dari hal-hal yang membatalkan. Dan al-imsak itu artinya ya dia tidak melakukan itu gitu. Makanya tidak terlihat di luar. Nah, karena itu
karena dia tidak tampak di luar, maka mereka menambahkan rukun puasa yang ketiga, yaitu orang yang berpuasanya itu sendiri. Nah, sedangkan sholat tidak diperlukan karena aktivitas sholatnya sendiri sudah bisa terlihat dengan jelas. Wallahu a'lam bissawab. Baik. Nah, dua rukun yang disebutkan di sini, ar-ruknul awwalu, rukun yang pertama, an-niyatu. Rukun yang pertama adalah niat. Mmm, dan apa namanya, dan niat itu adalah ya menghadirkan hati ya, untuk melakukan, apa namanya, melakukan hal yang diniatkan tersebut gitu, hal yang diniatkan tersebut. Jadi aktivitas niat ini adalah aktivitas hati ya, aktivitas hati. Baik. Nah, an-niyatu sawa'un akana fardhan am naflan. Dan niat itu baik fardu maupun sunnah. Jadi disyaratkan atau menjadi rukun ya, dalam puasa menjadi rukun itu niat. Baik puasa fardu maupun puasa sunnah, maupun puasa sunnah. Liqaulin Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Ya liqaulin Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam, berdasarkan sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, innamal a'malu binniyat. Sesungguhnya amal-amal itu tergantung dengan niatnya. Kita lihat catatan kaki. Saya baca ini dulu. Watajibun niyatu likulli yaumin, dan wajib niat setiap hari. Misalnya Ramadan 30 hari, nah itu wajib diniatkan setiap harinya ya. Wajib diniatkan setiap harinya. Baik. Kita lihat catatan kaki yang pertama, wala yakfi anhat tasahhuru wa in qasada bihi at-taqawwiya 'ala shaumi. Dan tidak cukup untuk niat itu at-tasahhur, ya makan sahur ya di malam hari atau di dini hari, meskipun dia tujukan makan sahurnya itu untuk menguatkan untuk berpuasa. Jadi tidak cukup ini, inda Syafi'iyah, tidak cukup. Wala yakfi anha kadzalika al-imtina'u min tanawuli mufattirin qabla al-fajri. Mmm, dan tidak cukup juga niat puasa itu dengan imtina', tidak melakukan hal-hal yang membatalkan puasa sebelum fajar. Tidak makan, tidak minum lagi misalnya menjelang fajar. Malam yakhtur bibalihi as-saumu, selama tidak hadir di dalam hatinya puasa, bisifatihi allati, dengan sifat-sifatnya yang allati yajibut ta'arrudu laha, yang wajib hadirkan gitu, pada niat tersebut. Ai fin niyati minal imsaki wat ta'yin, yaitu di dalam niat berupa menahan diri dari hal yang membatalkan dan mentakyin puasanya. Jadi maksudnya niat di sini wajib dihadirkan dalam hati ya sebelum fajar, di malam hari dan sebelum fajar itu, niat, eee, puasa ya atau niat menahan diri dari hal-hal yang membatalkan puasa dan mentakyin puasanya puasa apa, nanti ada perinciannya. Ya misalnya puasa Ramadan dan seterusnya. Nah itu yang wajib dihadirkan di dalam hati. Jadi tidak cukup sekadar, bangun untuk makan sahur kemudian, makan sahurnya ditujukan supaya kuat puasa gitu. Tapi hal yang tadi tidak dihadirkan, atau tadi tidak cukup juga dia tidak makan, minum dan hal-hal lain yang membatalkan sebelum fajar, selama tidak hadir, niat puasa dengan sifat-sifat yang disebutkan tadi. Nah jadi, ya begitu ya. Nah namun catatan kita ya, niat sebenarnya kan niat itu, inda Syafi'iyah itu qasdus syai'i muqtarinan bi fi'lih ya. Menunjukkan sesuatu, eee, dalam hati ya, yang itu berbarengan dengan awal perbuatannya, berbarengan dengan perbuatannya.
Jadi kita meniatkan atau menujukan untuk melakukan sesuatu yang itu berbarengan dengan awal perbuatannya. Jadi niat sholat itu saat awal sholat takbiratul ihram. Niat wudu, niat yang wajibnya itu saat membasuh bagian pertama yang wajib dibasuh, yaitu membasuh wajah dan seterusnya. Nah, namun dalam puasa ini yang wajib adalah diniatkan sebelum awal puasa, yaitu terbit fajar. Jadi niatnya itu sebelum terbit fajar. Dan ini salah satu kekhususan untuk puasa ya, kekhususan untuk puasa. Karena ada dalil yang menunjukkan disyaratkannya tabyitun niyah, ya, niat di malam hari sebelum fajar, terutama untuk puasa fardu ya. Dan juga karena menempatkan niat puasa pada saat terbit fajar ya, itu sesuatu yang sangat-sangat sulit, sangat-sangat sulit. Apalagi jika diharuskan tadi bahwa ada, niat sebelum fajar. Nah, menempatkan waktunya itu sangat-sangat sulit. Sehingga, eee, tidak tidak muqtarinan bi fi'lih. Wallahu a'lam. Baik, catatan kaki kedua, tadi wajib niat setiap hari, li'anna kulla yaumin ibadatun mustaqillatun. Karena setiap hari itu adalah ibadah tersendiri. Setiap hari puasa itu ibadah tersendiri. Jadi misal Ramadan itu setiap hari Ramadan itu ibadah tersendiri. Satu Ramadan itu ibadah sendiri, 2 Ramadan itu ibadah sendiri sehingga tidak bisa langsung diniatkan 1 bulan penuh. Wala takfi niyatun wahidatun likulli syahri 'alal mu'tamad. Dan tidak cukup satu niat saja untuk seluruh bulan. Misalnya di awal Ramadan dia niatkan puasa 1 bulan Ramadan penuh. Itu tidak cukup. Artinya tidak sah niatnya itu jika, dia tidak lagi berniat di hari-hari setelahnya. Alal mu'tamad, menurut pendapat yang mu'tamad. Walakin tusannu, namun disunnahkan di awal bulan meniatkan untuk 1 bulan penuh. Tetap disunnahkan. Jadi bukan tidak boleh, tetap disunnahkan. Cuma tadi tidak cukup. Wa fiha faidatani. Dan dalam kesunnahan niat 1 bulan Ramadan penuh sekaligus tadi, itu ada 2 manfaat, ada 2 faedah. Al-ula, faedah yang pertama, sihhatu shaumi yaumin. Sahnya puasa pada suatu hari, nasiya tabyitan niyati fihi. Dia lupa meniatkan puasa di malam hari pada hari itu. Dia lupa meniatkan puasa di malam hari. Ala mazhabil Imam Malik. Nah, puasanya tetap sah mengikuti mazhab Imam Malik. Jadi meskipun dia Syafi'iyah misalnya, tapi, dia niatkan juga di awal bulan, untuk niat tadi ya dan diniatkan mengikuti pandangan Imam Malik dalam hal ini, niat puasa di awal bulan untuk 1 bulan penuh, maka kalau dia lupa di satu hari untuk niat puasa di malam harinya, maka puasanya itu terhitung tetap sah mengikuti pandangan mazhab Imam Malik. Wasaniyah, faedah yang kedua, akhdhuhu al-ajra kamilan. Lau mata qabla tamami syahri i'tibaran biniyatihi. Dia mendapatkan pahala puasa sebulan penuh. Seandainya dia meninggal sebelum selesai 1 bulan. Mengapa dia mendapat pahala puasa sebulan penuh? Karena memperhatikan niatnya yang dia niatkan 1 bulan penuh puasa. Wallahu a'lam. Baik, kemudian di sini ada perbedaan antara niat puasa fardu dan niat puasa sunnah. Al-farqu baina niyati shaumil fardi wa niyati shaumin nafli. Perbedaan antara niat puasa fardu dan niat puasa sunnah. Puasa nafil, puasa nafilah, puasa sunnah. Nah, di sini ada tabel niyatu shaumil fardi, niat puasa fardu, sebelahnya niyatu shaumin nafli, niat puasa sunnah. Yang pertama, yadkhulu waktuha, waktu niat, ini kembali kepada niat, waktu niat puasanya ini, puasa fardu, masuk min ghurubis syamsi, sejak terbenam matahari di malam sebelumnya, sejak terbenam matahari, ila tulu'il fajri, sampai terbit fajar. Jadi waktu niatnya itu dari terbenam matahari, maghrib,
sampai terbit fajar. Fayajibut tabyitu, maka wajib untuk puasa fardu ini wajib tabyitun niyah, wajib meniatkan puasa di malam hari sebelum fajar. Kita lihat catatan kaki. Walau lisabiyin, meskipun untuk anak kecil ya, yang dia berpuasa sebagaimana dibahas sebelumnya. Nah, sedangkan puasa sunnah yadkhulu waqtuha min ghurubis syamsi, waktu niatnya itu masuk mulai sejak terbenam matahari, sama mulainya, wa yastamirru ila zawali, dan berlanjut terus kebolehan niat puasa itu sampai zawal. Jadi tidak sekadar sampai terbit fajar, tapi sampai zawal. Zawal di sini maksudnya adalah masuk waktu sholat zuhur. Jadi boleh dia setelah terbit fajar belum niat puasa, dan setelahnya baru dia niat puasa, boleh. Fala yajibut tabyitu, tidak wajib baginya meniatkan di malam hari sebelum fajar. Jadi boleh setelah fajar, jadi boleh jam 8, jam 9 pagi dia baru niat puasa sunnah, boleh. Yang kedua, perbedaan yang kedua, yajibut ta'yinu. Wajib mentakyin puasanya, menentukan puasa apa yang dikerjakan dalam hati ya, menentukan puasa apa yang dikerjakan. Ka Ramadana, misalnya dia niat puasa Ramadan, niat au kafaratin atau niat puasa kafarah, au nadrin au qada'in. Niat puasa nazar atau niat puasa qada gitu, qada Ramadan gitu. Jadi wajib ditakyin. Wajib ditentukan jenis puasanya. Kita lihat nomor 4, catatan kaki. Wala tajibu niyatul fardiyati 'alal mu'tamadi. Tidak wajib niat kefarduan menurut pendapat yang mu'tamad. Misalnya saya niat puasa fardu Ramadan. Dalam hati itu ya. Saya niat puasa fardu Ramadan. Nah, ini tidak wajib. Cukup saya niat puasa Ramadan. Jadi tidak harus menyebutkan kefarduan di dalam hatinya. Menurut pendapat yang mu'tamad, li'annahu la yakunu minal balighil aqili illa fardhan. Karena bagi orang yang baligh dan berakal, tidak mungkin puasanya itu kecuali fardu. Sehingga karena sudah pasti itu fardu, tidak perlu dihadirkan dalam hati. Karena tujuan niat itu kan membedakan dua hal yang ada keserupaan. Nah, kalau perkara itu tidak ada keserupaan sama sekali, sudah jelas itu, maka tidak wajib dihadirkan dalam hati. Adapun tadi diniatkan ta'yin Ramadankah, kafarahkah, nazarkah, karena bisa jadi berbeda, maka diwajibkan untuk ta'yin. Kafarahkah, nazarkah, atau qadokah, misalnya kan bisa jadi semuanya itu kan di satu hari di luar Ramadan, misalnya dia mungkin saja itu puasa kafarah, mungkin saja itu puasa nazar, mungkin saja itu puasa qadha, dan semuanya wajib, maka wajib dia tentukan dulu dalam hatinya ini niat puasa apa, kafarahkah, nazarkah, qadokah. Adapun fardu tidak wajib dihadirkan dalam hati kefarduannya karena jelas itu fardu. Baik, sedangkan pada puasa sunnah la yajibut ta'yinu, tidak wajib ditakyin jenis puasanya. Illa idza kana shaumu muaqqatan. Kecuali kalau puasanya itu adalah puasa yang waktunya ditentukan secara khusus. Kayaumi Arafata, seperti puasa hari Arafah alal mu'tamad. Maka yang seperti ini wajib ditakyin. Tapi puasa biasa, tidak puasa sunnah biasa yang tidak muakkad tadi itu tidak wajib ta'yin. Kemudian yang ketiga, la yajuzu an yajma'a baina shaumi fardaini min fi yaumin wahidin. Tidak boleh menggabungkan dua puasa fardu dalam satu hari yang sama. Qadha dengan kafarah misalnya dikerjakan satu hari dengan dua niat puasa fardu, ini tidak boleh. Adapun untuk untuk puasa sunnah, yajuzul jam'u baina shaumi naflaini fa aktsara bi niyatin wahidatin. Boleh mengumpulkan dua puasa sunnah atau lebih dengan satu niat dan dikerjakan di hari yang sama. Misal puasa Senin sekaligus puasa Arafah misalnya. Nah, itu boleh. Wallahu a'lam.
Baik, kemudian wa yasihhu an yanwiya fi shaumin nafli ba'da tulu'il fajri. Sah seseorang niat puasa sunnah setelah terbit fajar sebagaimana disinggung sebelumnya. Walakin bisyarataini, namun dengan dua syarat. Jadi tidak mutlak ya bolehnya, tapi kebolehannya itu dengan ada batasannya. Yang pertama, antakunan niyatu qabla zawali, qabla dukhuli waktu zuhri. Niatnya itu harus dilakukan sebelum zawal, sebelum masuk waktu zuhur. Kemudian yang kedua, an la yata'ata syai'an minal mufattirati min tulu'il fajri ila waqtin niyati. Dia tidak melakukan sesuatu apapun yang merupakan pembatal puasa sejak terbit fajar sampai waktu niat. Puasa sunnah, Senin misalnya. Dia puasa sunnah, tapi dia baru niat puasa sunnah jam 9 pagi misalnya. Boleh, karena belum masuk ke waktu zuhur. Namun syaratnya adalah sejak fajar, sejak masuk waktu subuh sampai jam 9 tadi, dia belum melakukan apapun yang membatalkan puasa. Misalnya belum makan sama sekali, belum minum sama sekali, dan belum melakukan hal-hal yang lain yang merupakan pembatal puasa, yang nanti ada perinciannya. Kalau sudah makan, sudah minum jam 7 pagi misalnya, maka tidak bisa lagi niat puasa. Baik. Nah, hal ini kama qala sahibus Saffatiz Zubad. Ini sebagaimana dikatakan oleh penulis Saffatiz Zubad ya. Wa syaratu naflin niyatun lis-shaumi qabla zawaliha likulli yaumi. Dan syarat puasa sunnah tadi niat puasa sebelum zawal ya setiap hari. Wa iyyakun fardhan syaratna niyatah qad uyyinat min lailihi mubayyatah. Dan syarat puasa fardu itu ditambahkan syarat niatnya itu dita'yin qad uyyinat ya, dan dilakukan di malam hari min lailihi mubayyatah, tabyitun niyah. Baik, lanjut. Akmalun niyati, niat yang sempurna. Jadi kalau kita mau meniatkan dengan lengkap ya, baik yang dituntut wajib dalam niat ataupun yang disunnahkan diwajibkan dihadirkan dalam niat, maka caranya adalah ini. An yatalaffaza mustahdiran biqalbihi. Dia lafazkan, berarti dengan lisannya dia lafazkan, dia ucapkan dengan lisannya, mustahdiran biqalbih, dan hatinya hadir dengan niat tersebut. Karena niat yang asalnya kan memang dalam hati. Adapun melafazkan itu cuma dianjurkan saja, sunnah saja. Jadi dihadirkan dalam hati dan dilafazkan karena ini sunnah, ya akmal. Nawaitu sauma ghadin an adai fardhi syahri ramadana. Ini kalau kasusnya puasa Ramadan ya. Saya niat puasa esok hari menunaikan puasa fardu bulan Ramadan lihadhihi sanati di tahun ini lillahi ta'ala, karena Allah ta'ala. Adapun kalau sekadar cukup ya dia katakan saya niat puasa puasa Ramadan esok hari. Nah, cukup seperti itu sudah terpenuhi. Tapi kalau mau lebih lengkap, lebih sempurna, maka dengan yang disebutkan tadi ini ya. Dan disebutkan dengan lisan sekaligus dihadirkan dalam hati. Meskipun tidak disebutkan dengan lisan, puasanya atau niatnya tetap sah. Karena talafuz niat itu tidak wajib. Ya, inda Syafi'iyah tidak wajib. Tapi dianjurkan. Ya, dianjurkan. Baik, lanjut. Mas'alatun, ya, satu persoalan yang perlu diketahui. Fi ayyi suratin yasihu saumun nafli biniyatin ba'da tulu'il fajri. Pada kasus apa, fi ayyi suratin, pada kasus apa, yasihu saumun nafli, puasa puasa sunnah itu sah, biniyatin ba'da tulu'il fajri, dengan niat setelah terbit fajar, ma'atanawuli syai'in minal mufattirati qabla niyati. Dan dia sudah melakukan sesuatu yang merupakan hal yang membatalkan puasa sebelum niat. Jadi dia sudah makan misalnya, sudah minum sebelum dia niat. Pada kasus tadi niat jam 9 misalnya. Ternyata dia sudah makan jam 7 pagi. Dan sah puasanya menurut sebagian Syafi'iyah. Nah, pada kasus seperti apa?
Nah, kasusnya atau gambarannya atau suratuhu adalah idza kana min 'adatihi an yasuma yauman muayyanan. Bahwa adahnya, kebiasaan dia puasa pada hari tertentu dan itu sudah menjadi adahnya dia. Dan kemarin adah itu terwujud meskipun baru satu kali dia pernah lakukan sebelumnya ya. Bahwa berdasarkan adahnya dia puasa di hari tertentu. Kal isnaini au arafah au arafata. Seperti puasa pada hari Senin atau puasa pada hari Arafah. Dia biasa begitu. Fanasiya dzalikal yauma. Tapi dia lupa pada hari itu. Ya dia lupa. Dia lupa itu hari Senin, dia lupa itu hari Arafah gitu. Wa aftara, kemudian dia melakukan hal yang membatalkan puasa, dia makan pada hari itu dan seterusnya. Wa ba'da dzalika tadzakkara, dan setelah itu dia ingat annahu yaumul isnaini au Arafah, bahwa itu adalah hari Senin atau hari Arafah yang dia biasa puasa pada hari itu. Setelah itu baru dia ingat. Fayasihu an yanwiya sauma. Nah, maka sah dia untuk niat puasa setelah makan tadi atau setelah minum dan seterusnya tadi. Dia sah untuk niat puasa bisyarti an yakuna qabla zawali. Dengan syarat niatnya tadi dia lakukan sebelum zawal, sebelum zawal. Baik, ada catatan kaki kita lihat. Hadhil mas'alatu dzakaraha ba'dul fuqaha'i. Nah, masalah ini, persoalan ini, pembahasan ini disebutkan oleh sebagian fuqaha Syafi'iyah. Jadi dianggap sah gitu, menurut sebagian fuqaha Syafi'iyah. Walakin Ibnu Qasim namun Ibnu Qasim, ini Ibnu Qasim Al-Abbadi dalam hasyiyahnya atas Tuhfatil Muhtaj, beliau berkata inna saumahu la yasih, puasanya tidak sah. Wa hadza mimma la yanbaghi tawaqquf fihi. Dan ini uh, termasuk hal yang tidak selayaknya untuk tawakuf dalam persoalan ini. Untuk diam dalam persoalan ini, artinya harus jelas bahwa ini memang tidak sah. Redaksinya far'un ya, cabang persoalan. Lau zonna man adatuhu saumul isnaini masalan. Kalau seseorang menduga orang yang adahnya puasa pada hari Senin misalnya, annal yauma ghairul isnaini, bahwa hari itu bukan hari Senin, padahal hari Senin ya. Fa'akala masalan, kemudian dia makan misalnya. Summa tabayyana, kemudian dia baru sadar dan jelas bahwa itu hari Senin. Lalu dia niat puasa misalnya, maka dikatakan oleh Ibnu Qasim di sini lam yasihha shaumuhu. Puasanya tidak sah. Li'annahu akala muta'ammidan. Karena dia makan dengan sengaja saat itu. Bukan lupa makannya, tapi lupa puasa lalu makan, bukan, tapi dia makan dengan sengaja. Yang dia lupakan tuh bukan lupa puasanya, tapi lupa harinya. Lupa hari itu hari Senin gitu. Makannya sendiri sengaja dia makan. Nah, li'annahu akala muta'ammidan, karena dia makan secara sengaja. Wa hadza mimma la yanbaghi tawaqqufu fihi, kata beliau. Nah, ini wallahu a'lam. Jadi ada khilaf di kalangan Syafi'iyah ya, tentang hal ini. Namun Ibnu Qasim tadi mengatakan ya ini ya perkara yang jelas lah gitu. Sehingga tidak selayaknya untuk tawakuf dalam persoalan-persoalan yang semacam ini. Baik, wallahu a'lam. Nah, itu rukun pertama niat ya, dengan perincian yang sudah kita sebutkan. Kemudian rukun yang kedua, ar-ruknus tsani, rukun yang kedua, tarku mufattirin. Meninggalkan hal-hal yang membatalkan puasa. Apa saja hal yang membatalkan puasa itu, nanti ada pembahasannya tersendiri. Nah, dia meninggalkan puasa itu, dalam meninggalkan hal-hal yang membatalkan puasa itu, artinya dia tidak melakukannya, zakiran mukhtaran ghaira jahilin ma'zur. Dalam keadaan ingat dan mukhtar atas pilihan sendiri, tidak dipaksa, dan tidak dalam keadaan jahil yang diberi uzur. Maksudnya, fala yabtulu shaumuhu idza aftara. Maka tidak batal puasanya tidak batal ketika dia melakukan hal yang membatalkan puasa. Ketika dia melakukan hal yang membatalkan puasa, makan misalnya atau yang lainnya,
ketika dia aftara nasian karena lupa. Dia lupa. Dia lupa saat itu puasa dia makan. Maka tidak batal puasanya. Au mukrohan atau dipaksa oleh orang lain yang memiliki kemampuan untuk memaksanya. Sehingga itu bukan atas pilihannya sendiri. Au kana jahilan ma'dzuran bijahlihi. Atau dia jahil terhadap hal yang membatalkan puasa, dia tidak tahu bahwa itu membatalkan puasa gitu. Dia tidak tahu bahwa perkara itu membatalkan puasa. Padahal perkaranya jelas gitu. Ma'dzuran bijahli, yang dia diberi uzur dengan kejahilannya itu. Nah, al-jahilul ma'dzur, kejahilan yang mendapatkan uzur, huwa wahidun min isnaini. Itu adalah salah satu dari dua perkara. Yang pertama, man nasya'a ba'idan 'anil ulama. Orang yang tumbuh, orang yang hidup di lingkungan yang jauh dari ulama. Ulama di sini yang dimaksud adalah orang yang alim dalam fikih puasa ya. Jadi tidak harus kibar ulama gitu. Tidak harus masyayikh kibar ya, ulama besar dan seterusnya yang alim luar biasa, tidak harus ya. Maksudnya di sini adalah orang yang alim terhadap fikih puasa ini ya. Jadi dia tinggal misalnya bersama orang-orang yang sama-sama tidak tahu gitu. Dan ini mungkin terjadi misalnya kalau di masa lalu itu orang yang hidupnya nomaden ya, ahlul badiyah, tidak hidup di uh, wilayah menetap. Dan bisa jadi dia ya semuanya orang-orang jahil semua, orang-orang yang tidak paham ilmu syariat semua. Sehingga dia tahu puasa Ramadan, dia puasa tapi dia tidak tahu hal-hal yang membatalkan puasa, akhirnya dia kerjakan. Nah, yang seperti ini tidak batal puasanya. Um, dan atau ya orang yang ya mungkin hidup di hutan yang sekian lama karena atau hidup di sebuah pulau gitu. Dia tahu bahwa ada kewajiban puasa Ramadan tapi dia tidak pernah belajar hal-hal yang membatalkan puasa Ramadan misalnya. Dan dia tidak punya kesempatan untuk mendatangi ulama atau dia tidak paham sama sekali tentang hal semacam itu. Nah, waman dan yang kedua, waman kana qariba ahdin bil Islam. Orang yang baru masuk Islam. Orang yang baru masuk Islam. Nah, yang seperti ini mendapatkan uzur jahil ya. Artinya dia boleh, ketidaktahuannya itu menyebabkan puasanya tidak batal gitu. Jadi tidak sekadar orangnya misalnya hidup di lingkungan kaum muslimin, hidup di daerah perkotaan di Indonesia yang kotanya itu mayoritas muslim ya, seperti Banjarmasin yang banyak sekali majelis pengajian, Jakarta dan kota-kota besar lainnya misalnya. Kemudian dia juga sudah lama masuk Islam sejak ia lahir dari orang tua muslim. Kemudian dia melakukan hal yang membatalkan puasa dengan alasan tidak tahu, maka ketidaktahuan semacam ini tidak dimaafkan ya. Artinya puasanya tidak sah. Mungkin kalaupun mau diberi pengecualian, kecuali dalam perkara yang sangat samar ya, dalam hal yang membatalkan puasa yang sangat samar. Bisa jadi ada pembahasan tersendiri. Namun jika hal yang membatalkan puasa itu perkara yang sangat-sangat jelas ya, seperti makan, minum, gitu, jima misalnya, maka yang semacam ini ketidaktahuannya tidak diterima. Ketidaktahuannya tidak diterima. Baik, demikian. Insya Allah akan kita lanjutkan pada pertemuan-pertemuan berikutnya. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.